Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila sahibil fadilah al-mukarram al-ustadz Mamida al-ustadz Haji Nuruddin wal mukarram al-ustadz orang tua kita Guru Masri, wa ila sahibil fadilah Bapak Kepala Desa, wa ila ashabil fudala'il mukarramin al muhtaramin, farasatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Sekdes, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال أيضا في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur ulik nanti pak kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, siwa parangi canin itu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah le malam hari makin niki mu kita pada berjtima, mu kita pada berkumpul dalam rangka pada meringatin salah satu mukjizat terbesar yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka malam hari ini adalah momen yang sangat penting untuk kita memperingati hari atau malam turunnya Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini terus kita jadikan sebagai referensi kehidupan kita, tuntunan kehidupan kita, dan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing mengajar kita serta yang telah memperjuangkan agama Islam ini, sehingga alhamdulillah syukurillah sampai saat ini kita dapat menikmati nikmatnya kemerdekaan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di setiap bulan suci Ramadan, mulai dari atas tanggal 17 bulan suci Ramadan, sangat ramai umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan hari turunnya Al-Quran atau malam turunnya Al-Quran yang diistilahkan dengan istilah Nuzulul Quran. Mengapa perlu dirayakan Nuzulul Quran ini? Karena Al-Quran sini merupakan rujukan kehidupan manusia pada khususnya dan seluruh alam pada umumnya. Karena Al-Quran sini teturunan si Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya diperuntukkan kepada manusia, tapi juga diperuntukkan kepada kaum atau golongan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Disebabkan karena di dalam Al-Quran sino selaku aspek kehidupan makhluk tersebutang si Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari binatang besar yang sering diistilahkan dengan istilah Al-An'am. Itu sebabnya dinamakan salah satu surah di dalam Al-Quran itu surah Al-An'am, yang artinya adalah binatang besar. Kemudian binatang-binatang kecil itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran, termasuk semut, termasuk juga adalah termasuk ani, termasuk semut yang diistilahkan di dalam, yang dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran dengan nama surah An-Naml.
Kemudian ani apa santani. Nah, si mai madu nono. Namun dengan nina di namele temadua. Aku munasiaran maduani ino yang mai jati. Nah, itu juga adalah binatang kecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan istilah an-nahl. Jadi banyak sekali aspek-aspek kehidupan, bahkan seorang ibu atau perempuan yang mempunyai kualitas yang cukup tinggi, itu dengan nina sino, dengan nina berkualitas sino ta'aranin aran an-nisa. Dengan nina-nina biasa aja ta'aranin dengan istilah al-mar'ah, mar'atun. Tapi dengan nina si solehah berkualitas kehidupannya dinamakan dengan nisaun. Sehingga dengan nina si berkualitas sino pinakna jari aran surat di dalam Al-Quran dengan nama surah An-Nisa. Jadi Al-Quran ini sangat perfect, sangat lengkap selaku aspek-aspek kehidupan dunia dan selaku aspek-aspek kehidupan makhluk. Wah, lengkap sebutannya si Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini sesungguhnya tidak hanya diperuntukkan kepada manusia, tapi dia diperuntukkan kepada seluruh makhluk yang ada di sekalian alam ini. Tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengkhitab manusia sebagai orang yang akan dipercaya untuk menjalankan perintah-perintah di dalam Al-Quran. Padahal perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran ini tidak hanya manusia ditujukan, tapi juga jin. Ambil contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ndekku perintahan jin dit manusia sinongkat manik Allah Subhanahu wa taala kecuali ndekku pina jin dit manusia sinongkat manik Allah taala kecuali untuk menyembah. Berarti ndek hanya manusia terperintahan untuk menyembah Allah, jin juga diperintahkan untuk menyembah Allah. Sampai-sampai jin niki siaran jin niki pinakna jari aran surat isi Allah taala dalam Al-Qur'an itu pada kalau tidak salah di juz yang ke-28 ya, 29 yang namanya surah Al-Jin. Itu yang awalnya mengatakan qul uhiya ilayya annahu istama'na nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba sampai seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu sifatnya universal, sifatnya umum, berlaku kepada sekalian makhluk, bahkan dari lintas alam sampai lintas alam berikutnya. Kembali kepada nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini berasal dari dua kata. Pertama nuzul yang berbentuk sighat masdar yang berasal daripada kata nazala yanzilu nuzulan, yang menunjukkan arti proses turunnya Al-Quran. Menunjukkan yang lebih menunjukkan makna proses. Nah, berkaitan tentang masalah proses turunnya Al-Quran sini, Al-Quran turun itu dengan 3 proses. Pertama, Al-Quran itu turun setelah Allah Ta'ala berkalam atau berfirman, maka firman atau kalamnya itu terkumpul di dalam Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauhil Mahfuz. Setelah itu, proses yang kedua, turunlah ia ke Baitul Izzah. Baitul Izzah sino mukun bahasanta langit dunia. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah turun ia begompol telung dasa juz, 114 surah dan sekitar 6.200 lebih jumlah ayatnya. Begompol ya turun tiba Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dinamakan istilah nazzalna. Diistilahkan dengan istilah nazzalna. Nah, seperti dalam Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi begompolna Al-Quran turun tipa Baitul Izzah atau langit dunia sino langsung telung dasa juz, kemudian 114 surah
dan 6.200 lebih jumlah ayatnya. Kemudian urutan proses yang ketiga dari Baitul Izzah, turunnya tipa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahap, ayat demi ayat, surah demi surah secara bertahap, itu tergantung dan sesuai dengan kebutuhan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunna Al-Quran langan Baitul Izzah tipa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki dinamakan dengan istilah anzalna. Yang kona anzalna, inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan. Nah, menurunkan maknanya di sana adalah menurunkan secara bertahap. Mulai dari ayat yang pertama atau surah yang pertama, surah Al-Alaq, dan sampai surah yang terakhir atau ayat yang terakhir itu surah Al-Maidah ayat 3. Ini dinamakan dengan istilah anzalna. Nah, inilah proses turunnya Al-Quran ketika terbicara tentang kata nuzulan, ya, kata-kata nuzul, yaitu proses turunnya Al-Quran dengan 3 tahap, mulai dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah begompol tung dasa juz. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kata yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran juga adalah bentuk masdar. Ya, bentuk masdar berasal daripada kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Tapi karena dia dilekati oleh alif lam, maka alif lam yang masuk kepada lafaz Al-Qur'ana itu lebih condong kepada makna pengenalan, karena alif lamnya adalah alif lam ma'rifat. Itu lebih condong kepada pengenalan Allah melalui Al-Qur'an. Pengenalan Allah melalui Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an ini memberikan solusi cara mengenal Allah, baik itu melalui ibadah ataupun melalui khalwat dan melalui cara-cara yang lain. Ini Al-Qur'an. Sehingga tergabunglah dia menjadi nuzulul Qur'ani, yaitu proses turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dan terus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran sini adalah wahyu langan Allah Subhanahu Wa Taala. Ara 2 model wahyu langan Allah Subhanahu Wa Taala. Ara ya istilahna Al-Quran, ara arana hadis qudsi. Al-Quran sini lapas barang maknana datangna langan Allah. Jadi lapas barang maknana datangna langan Allah. Lagun tulisanna ino si kertasna sebahru. Jadi lapas barang maknana sino qadim. Dia adalah qadim karena dia adalah kalam Allah. Siaran kalam ini sifat Allah. Sifat itu qadim. Karena sifat itu hakikatnya adalah berdiri pada zat. Jadi sifat kalam ini qadim. Maka Al-Quran itu juga qadim. Sehingga pernah terjadi perdebatan itu pada ulama-ulama salaf, sampai-sampai pada saat itu beberapa ulama salaf itu dipenjara ketika ia ditanya tentang Al-Quran apakah qadim atau bahru. Tapi tetap ulama salaf mengatakan Al-Quran itu qadim, yang bahru adalah ini katanya. Jadi si bahru ini karena telunjuknya pada saat itu, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara saking mempertahankan akidahnya pada saat itu. Nah, ini Al-Quran. Kemudian si kedua istilahnya hadis qudsi. Siaran hadis qudsi sino redaksi atau lapasna langan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara maknana langan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya turun tipa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, kebanyakan dalam mimpi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini juga manik Allah, hanya saja maknanya dari Allah, sementara lapasnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ini kita beda yang memberan hadis qudsi, membeya Al-Quran, membeya hadis, membeya athar, membeya qaul. Yang mana hadis ini aja ya ucapan, perbuatan ataupun ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kena makna hadis itulah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Itu apa-apa yang disandarkan kepada baginda Rasul, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan ataupun ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin sampaikan dalam nuzulul Quran ini adalah Al-Quran sebagai solusi kehidupan manusia. Itu tema yang ingin tiang sampaikan. Al-Quran sebagai solusi kehidupan manusia. Ciaran solusi sino adalah jalan keluar. Manusia niki setiap kali melangkah pasti dia akan diberikan masalah oleh Allah Ta'ala. Masalah itulah yang dinamakan dengan istilah ujian. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Muluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa ungkatna alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan hidup dan mati ini liyabluwakum, yang tujuannya adalah untuk menguji kita semua. Jadi ketika ta sanggup hidup le dunia niki harus ta sanggup nanggung ujian atau nanggung masalah. Ternyata ujian dan masalah ini tidak bertujuan untuk menyakiti dan menyiksa manusia, tapi bertujuan untuk mendewasakan pikiran manusia. Sehingga manusia yang berpikir dewasa itulah manusia yang berkualitas. Nah, manusia si berkualitas ini bahasa sayangnya si Allah Ta'ala dengan istilah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saile antara ita si paling bagus pegoyanna. Manusia si paling bagus pegoyan ini adalah manusia si berkualitas. Maka ketika kita melihat redaksi ayat yang mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji kita, berarti kehidupan ini penuh dengan ujian. Maka ujian atau permasalahan yang kita hadapi niki solusinya adalah Al-Quran. Solusinya adalah Al-Quran. Mudik tasadu beru le dalam muqaddimah bacanta ayat le dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Itu menurut sebagian ulama, bahkan ini pendapat yang mu'tabar, mengatakan Al-Quran itu turun pada tanggal 17 bulan Ramadan. Memang ada pendapat-pendapat yang lain juga, tapi pendapat yang mu'tamad dan mu'tabar mengatakan pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Nah, ternyata muntagita redaksi berikutnya le dalam ayat niki, tujuan Allah Ta'ala nurunang Al-Quran ini adalah hudal linnasi. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia secara umum. Entah ini manusia si beriman, manusia si fasik, manusia si munafik, manusia si kafir, pokoknya Al-Quran jadi petunjuknya. Tapi dalam ayat yang lain ternyata dispesifikasikan atau diperkhususkan Al-Quran ini sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran le awal surah Al-Baqarah mengatakan hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka manusia secara umum petunjuk atau solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesungguhnya adalah Al-Quran solusinya. Contohnya ketika dengan sakit ternyata Al-Quran obatnya. Yang kena sebutan dalam Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun dan seterusnya.
Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran melainkan sebagai syifa, sebagai obat. Ini kan obat, ketika dia Al-Quran itu menjadi obat, berarti dia solusi bagi orang yang sakit. Yang kedua, Al-Quran itu adalah solusi bagi permasalahan batin, dengan si galau, dengan si susah. Yang kau sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Fat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surah Al-Fat sino, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Jadi Al-Quran sini adalah solusi bagi dengan si galau. Bahasa Nangkano galau. Jadi bahasa Nangkano galau, bahasa dengan to'ano aja susah. Namun susah, Al-Quran solusi. Al-Quran solusi. Kemudian berikutnya Al-Quran juga sebagai solusi bagi orang yang sempit rezekinya. Dengan si sempit rezekinya, Al-Quran solusinya. Yang kuna sebutan dalam Al-Quran ayat 1000 dinar sino, ini le juz ke-28 di Ustaz Ibrahim, yang mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya bertakwa tipa Allah Ta'ala selaku permasalahanna membayangin jalan keluar si Allah Ta'ala. Dait selaku rezekina sino datangnya rezeki dengan arah yang tidak diduga-duga. Saking duwe gati solusi-solusi si mampu terselesaikan oleh Al-Quran, maka apakah kita ragu dengan Al-Quran? Kira-kira ragu kita Al-Quran ini karena kita kan. Nah, sehingga permasalahan yang muncul saat ini adalah mengapa orang Islam itu padahal segala macam solusi dari segala macam bentuk permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dan yang telah dihadapi dan yang sedang dihadapi di atas muka bumi ini, mengapa mereka tidak mampu menyelesaikan masalahnya? Dan mengapa orang-orang Islam itu, umat Islam pada saat ini jauh tertinggal dengan orang-orang kafir yang hidup di negeri barat? Jawabannya adalah kita terlalu jauh meninggalan ajaran-ajaran Al-Quran. Contohnya si paling luwe ngerantai dengan padahal Al-Quran apa karena ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha sampai seterusnya. Kalau gue langgar doang, padahal Al-Quran bada ita ndak pada hari keranti. Kemudian beda ndak saling palingin apa karena wala talbisul haqq bil batil wa taqtumul haqq wa antum sebutangna selapuna. Nah, inilah yang menyebabkan kita sebagai umat Islam itu jauh mundur dan tertinggal oleh negara-negara lain. Mohon maaf ini lagu ndek tagin bandingan agama tapi tetap agama tetap paling bagus. Mohon maaf, ini Arab batur waktu lalu tipa Bali ini pengalaman ini. Ndek tempat dengan agama anta lagu ini. Pokoknya agama anta paling luar biasa. Hanya saja kita sing jalanan agama no kadang-kadang nenek keruan angkunta. Nah, batur ya lalu tipa Bali. Nah, le Bali ini kan musim corona. Ngadu kita swab. Nah, hasil swab ini. Nah, ke ibu ya berswab. Ini batur sendiri ini bilang jelu si barang ta tinduk nan. Barang ta bakadek. Hasil swab ino juga tipa Bali. Nah kam nagin berswab malik waktu nule ibuk dia takut nak kelidik hidungnya. Akhirnya apa? Lalu ya tipa tukang scan. Sekarang tukang scan ini motokopina kah? Motokopina ternyata le dengan Bali no. Itu aning nanu nyoba gin nyeken hasil lanu nano hasil swab no ake ndak na swab 2 kali waktu nagin nule ino. Ternyata apa ungkatna dengan Bali sino ndek tiang rani. Sehingga agama kami ngajar hukum sebab akibat ini, hukum karma engkatna. Itu aningna malik gen nyeken ndek narani. Padahal si nyeken ini sebenarnya adalah penipuan kan? Penipuan. Nah lagu nita coba
Mekah. Padahal luar agama ini. Dia kok maju pariwisata le Bali sini. Maju pariwisata dan Bali, sekalipun memang pariwisata yang dikembangkan itu ada yang tidak sesuai dengan agama. Sebenarnya umat Islam ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kuna sebutan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wah, jelas nih kan? Kuntum, jadilah kalian itu khairu ummatin, sebaik-baiknya. Kan khair ini adalah segat isim tafdil nggih. Segan isim tafdil yang tidak mengikuti wazan afdalu atau af'alu. Sebaik-baik umat. Nah, jadi mutamilih jadi sebaik-baik umat adalah pertama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanggawe si ma'ruf. Ma'ruf sini artinya sesuatu yang dikenal, yaitu sesuatu yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Nah, andai kata ini kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti kita akan menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Benarnya Al-Quran ini luar biasa. Kan tiang kadang-kadang waktu tiang bimbing adik anak jarin itu tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini berbeda umurnya. Lagu saya kitab tulisnya dengan dua. Dengan saya kitab tulisnya dengan dua. Nah, si bajang no arana Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Ia nulis tafsir sini langan surah Al-Fatihah sampai surah Al-Isra. Sementara Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini lebih toaan, itu nulis ya langan surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas, bahkan Fatihah. Ini ternyata sebutannya dalam tafsir sini itu Al-Quran itu sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab Al-Bayan itu fi ayatul ahkam, ini tafsir ayat-ayat hukum sino, itu dijelaskan Al-Quran itu sekitar 800 ayat Al-Quran berisikan tentang masalah hukum. 800 ayat Al-Quran itu berisikan tentang masalah hukum. Akan munta ndait hukum, kesulitan hukum, le Al-Quran kok solusinya. Al-Quran itu solusinya. Mudah-mudahan Nabawi kita menjadikan Al-Quran ini sebagai solusi terhadap kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, ketika kita menjadikan Al-Quran menjadi solusi terhadap kehidupan kita di dunia ini, jangan kata di dunia dijamin keselamatan kita, di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatan kita. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran kita pada baca sini, nah sekedi-kedi mana-mana Fatihah lah ta pahamin maknana. Jadi sang tagin pahamin makna surah Al-Baqarah si telu juz lebih, 2 juz lebih ya. Ya 2 juz lebih itu mau memasuki 3 juz. Itu surah Al-Baqarah sini dia ayat yang surah yang ayat-ayatnya panjang-panjang. Nah, minimal le Fatihah lah kita pahamin maknana. Karena Fatihah sini dia mencakup selaku isin Al-Quran. Jadi Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surah, kemudian 6.200 sekian ayat. Ini mengenai tentang masalah jumlah ayat Al-Quran sini di dalam kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini sebutannya jumlah ayatnya sino 6.666 ayat. Tapi itu berdasarkan isi kandungan Al-Quran. Nah, 1.000 ayat yang menjelaskan tentang masalah tauhid, 1.000 ayat menjelaskan tentang masalah ibadah, 1.000 ayat yang menjelaskan tentang masalah al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Kemudian 1.000 ayat yang menjelaskan tentang masalah tamthil. Kemudian sekitar 500 ayat menjelaskan tentang masalah cerita-cerita. Kemudian sekitar 100 ayat yang menjelaskan tentang masalah halal haram. Kemudian sekitar 66 ayat yang menjelaskan tentang masalah istighfar, doa dan seterusnya. Sehingga total
jumlah ayat berdasarkan isi kandungannya menurut Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain itu sekitar 6.666 ayat. Tapi dalam kitab Al-Bayan fi ilmil Quran itu disebutkan bahwa jumlah ayat Al-Quran sini bervariasi, ada sekitar 7 mazhab itu yang mengutarakan jumlah ayat dalam Al-Quran. Di Arab mengatakan termasuk itu ulama Madinah awal mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.215. Sampai ulama Kufah dan ulama Hijaz yaitu ulama Mekah dan Madinah itu berbeda tentang jumlah ayatnya. Jadi ketimana Al-Quran sini berung kata kodim, tapi luwek masih perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tentang masalah jumlah ayatnya. Ambil contoh Fatihah. Fatihah sini menurut Imam Syafi'i itu wajib kita panjangkan huruf mim dan taruhkan mat pada lafaz maliki yaumiddin. Tapi menurut Imam Al-Kasai diambil pendapat dari Imam Maliki itu pendek. Dina ula manjangangna cukup mengatakan maliki yaumiddin katna. Wa letono dong wah terjadi perbedaan pendapat. Sehingga dalam kitab Kasyifatus Saja itu syarah daripada kitab Matan Safinah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dikatakan sekitar jumlah huruf lengan Fatihah sino sekitar karobelah 6. Karobelah 6. Asal hurufnya itu 103 balu ditambah dengan tasydid 14 ditambah dengan mat-matna letono walau dolin malik yaumiddin dan seterusnya sehingga totalnya karobelah 6 mengkatna. Lagun dalam pendapat silin arang karobelah 4 arang kadang karobelah 5 padahal sekik Fatihah ini lagu luwe pendapat ulama-ulama mengenai tentang masalah jumlah hurufna. Jangan kata hurufna, ayatna pun luwe ulama berbeda pendapat. Salah satunya misalnya Imam Maliki dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sino dia termasuk ayat lengan Fatihah sehingga tidak perlu dibaca karena dia tidak termasuk ayat lengan Fatihah. Tapi kita lihat dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis dan syahidnya banyak itu maka Bismillahirrahmanirrahim ndak jamak dik terbaca ya. Mun dik terbaca dalam sembahyang berbatal sembahyang. Nah, neka misalnya mun tandait imam non di dalam baca bismillah ya lain mazhabna misal. Lain mazhabna misalnya yang nganut mazhab Maliki sementara itu makmumnya Syafi'i kita beranggapan meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim sino Allah ayat lengan Fatihah sementara imam ndek na yakinin Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bukan ayat Fatihah. Maka munaita nilai mundek terbaca Bismillah itu batal sembahyang. Maka muna batal sembahyang imam otomatis batal ita mundek terbecat mufarokoh. Nah caranya seperti apa? Solusinya seperti apa ketika perbedaan ini terjadi antara makmum dengan imam? Maka solusi terbaik adalah mufarokoh. Solusi terbaik mufarokoh. Lagun mufarokoh sini di tekanggu sembarangan. Munta sembarangan itu jatuh makruh hukum nengkatna. Arak hal-hal si fatal engkau tekanggu mufarokoh. Misalnya imam ta ya batal sembahyangna. Waktunya sembahyang kan nai misalnya belincak gita teh le bongkorna teri tain belincak otomatis batal ya kan lagun dia natau diri na batal imam kita na batal sementara syarat tak bermakmum bareng imam ino ndak ta sampai kita si jari makmum ino nau imam taba batal mun ta tahu imam ta batal bendina sah berjamaah ta maka dalam hal ini tabecat angkun ta mufarokoh ake ndak na seda sembahyang ta. Nah ini Fatihah doang Fatihah doang mudah-mudahan bau sih tegah paling tidak ya pelajarin terjemahannya bejuluka. Nah pelajarin terjemahannya kemudian apa sih maksud terjemahannya sini waktu nangenang siratal ladzina an'amta alaihim saya kenane ini siratal ladzina an'amta alaihim
itu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Ternyata ayat ini tafsirannya si ayat si lain yang konara dalam kaidah usul fikih, ilmu usul fikih itu istilahnya bayan ayat bil ayat, penjelasan ayat dengan ayat. Di dalam ayat si lain makna siratal ladzina an'amta alaihim sini dijelaskan alladzina an'amallah minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi dengan si taican ini nikmat ini pertama adalah para nabi dan rasul, si kedua wasiddiqin, kedua wassalihin dan seterusnya. Kemudian ghairil maghdubi saya kenana ini ngonolah si tamamin. Ghairil maghdubi selain daripada orang yang dibenci. Orang yang dibenci adalah orang yang berilmu tapi tidak memanfaatkan ilmunya dalam jalan kebaikan, yaitu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini pintar luar biasa, sangat pintar dengan Yahudi sini. Terkenal ya pintar lagun, kepintarannya ya tegel ke, ya tegel ke Majalan maupun bahasa anta. Ya pintar lagu kemajalan dengan Yahudi sini, sehingga gedak yang kita asih Allah Taala yang korporan ghairil maghdubi. Maghdubi ini kan segat isim maf'ul, yaitu orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani, ya agak bodoh-bodohan sekali dengan Nasrani itu. Ya agak bodoh-bodohan sehingga sesat ya. Nah, ini paling tidak tanpa pahami makna-makna Fatihah. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan kita niki, jadi ndak nabelo lalon deh. Ini akhirnya jam 10 ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan niki pertama adalah Al-Qur'an sebagai solusi hidup, sebagai solusi terhadap segala permasalahan hidup. Yang kedua, Al-Qur'an ini adalah standar penjamin keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Al-Qur'an ini adalah rujukan hidup bagi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Qur'an adalah sumber ilmu, sumber hukum umat Islam. Jadi apapun model ilmu tapeta dalam Al-Qur'an arak ya. Arak gati, termasuk ilmu matematika. Ini muntah kita jelasa, muntah kita sejarah ilmu sino, ilmu matematika sini muncul dari surah Al-Ikhlas. Ketika yang ngerekengkan surah Al-Ikhlasnya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Nah, di dalam ilmu matematika aran peluang. Peluang itu antara 0 dan 1. Nah, dari angka 1 ini akan melahirkan angka-angka yang banyak. Kan 1 sino adalah setengah daripada 2. Nah, nanti terus bertambah. Itu lahir ilmu matematika. Kemudian ilmu meteorologi dan geofisika itu banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian ilmu teknologi ada, itu tentang masalah ilmu perbintangan. Itu misalnya dalam Al-Qur'an mengatakan ya ma'syarul jinni wal ins ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Ini muncul terus ilmu teknologi, muncul pesawat dan seterusnya. Ini luwih gati sumber-sumber dan manfaat-manfaat daripada Al-Qur'an. Dan yang terakhir yang ingin sampaikan, jadi Al-Qur'an sini mudah-mudahan lo bau sina tafsirnya bukan ini Ibrahim ini namanya tafsir si sederhana lah, tafsir Jalalain itu sederhana, nanti hasyiahnya itu tafsir Sawi atau tafsir Al-Maroghi, tapi paling sederhana adalah tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sederhana. Muntamile ngaji hukum Al-Qur'an jena ya tafsir Ayatul Ahkam atau Al-Bayan ya, atau Al-Bayan atau Ruhul Bayan. Mudah-mudahan Nino terus kaji sekali oleh pemuda-pemuda ake mudah-mudahan jadi generasi Qur'ani yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu menjadi solusi terhadap segala permasalahan kehidupan di dunia dan penjamin keselamatan kehidupan di akhirat.
Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang akhiri dan ucapan akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, santunan anak yatim. Kepada anak yatim mohon ke depan. Subscribe to my channel and also press this bell icon.